Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu wa habibuh ma min khairin illa wa dallana ilaih wa ma min syarrin illa wa hadzarana min salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita di jalan keislaman, di atas jalan sunnah, serta Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menerapkan sunnah-sunnah dan juga adab-adab yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita dapat bertemu kembali di tengah suasana yang syahdu di pagi hari. Ya, Masya Allah ya. Insya Allah ya. Al-jaza min jinsil amal. Ya, al-jaza min jinsil amal. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah melihat beberapa orang sahabat. Mereka duduk-duduk mengadakan halaqah. Ma ajlasakum, beliau menanyakan, apa yang membuat kalian duduk-duduk di tempat ini, membuat halaqah di tempat ini. Ma ajlasana illa an natadzakkara al-islam wa ma mannallahu alaina min ni'matil imani wal islam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tersebut mengatakan bahwasannya kita tidaklah duduk di sini wahai Rasul kecuali dalam rangka berdiskusi tentang Islam. Ya, kita berbincang tentang Islam, dan kita mengingat dan flashback gitu ya, flashback. Jadi ya, mengingat kembali ya ingatan yang lalu. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan hidayah kepada kami, keimanan kepada kami, maka ini merupakan nikmat yang terbesar yang kami miliki ketika kami hidup di dunia. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menimpali, Allahi ma ajlasakum illa hadhi. Demi Allah ya, apakah benar ya kalian tidaklah duduk kecuali untuk alasan ini? Ya. Maka mereka mengatakan, iya Rasul ya, demi Allah kami tidaklah duduk kecuali karena alasan ini. Maka beliau ya sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya tadi beliau didatangi Jibril, lakin atani Jibril fayubahi bikum indal malaikah ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan kalian ya di depan para malaikat. Jadi duduk-duduk yang dimaksudkan bukan untuk ngopi ya, bukan untuk ketawa ketiwi saja, duduk-duduk dalam rangka berbincang tentang Islam ya, tentang agama ini, agama yang mulia, agama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, jadi antum syababul ummah gitu ya. Ya, pemuda-pemuda umat ini, apa yang kalian lakukan ini merupakan hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala bangga. Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan perbuatan tersebut di hadapan para malaikatnya. Alhamdulillah, kita telah mengambil kaidah yang ketujuh
masih pembahasan dengan al-adab al-asyarah, adab-adab yang 10 karangan Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah, dan kita menggunakan penjelasan atau syarah daripada beliau sendiri ya hafizahullahu taala Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Adab yang ketujuh yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, hendaknya kita menahan ya, menguap semampu kita, dan kita menutup ya mulut kita tersebut ya dengan tangan kita, dan kita tidak mengatakan atau ha dan lain sebagainya ya. Maka di sini pembahasan tentang menutup ya mulut kita ketika kita menguap, di situ ada 2 perincian. Ya, kalau seandainya mulut tersebut dalam keadaan bersih, maka kita menutup dengan tangan yang kanan. Dan kalau seandainya mulut dalam keadaan kurang bersih, maka kita menutup dengan tangan kiri. Bagaimana cara menutupnya? Dengan kita membalikkan tangan kita. Kita jadikan zahirul kaf ya, zahirul al-kaf untuk menutupi ya mulut tersebut. Ya, dan kalau seandainya di sebelah kiri, maka kita menggunakan zahirul kaf atau bagian telapak tangan yang luar ya, bagian telapak tangan yang luar. Kenapa? Karena ketika kita meletakkan batinul kaf, bagian telapak tangan yang dalam, karena itu bersentuhan langsung dengan makanan dan minuman. Dikhawatirkan ada kotoran-kotoran dari mulut kita yang menempel ya pada tangan tersebut yang kita gunakan untuk makan dan minum. Kemudian juga di situ dikatakan jangan sampai kita mengatakan dan lain sebagainya. Maka hal-hal ini merupakan hal-hal yang kurang pantas, kurang etis, kurang etika, kurang adab. Dan ini diperhatikan dalam syariat kita. Mimma yustaqbah ya, mimma yustaqbah. Dan seseorang ketika menerangkan hal seperti ini tidak perlu dia mencontohkan ya, dengan isyarat saja sudah faham ya, tidak perlu dia mencontohkan dengan membuka mulutnya ya kemudian mengatakan dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adab yang ke-8, qala al-musannif waffaqahullahu. Bismillah, qala al-musannif waffaqahullah atsamin idan tahaita ila majlisin fasallim. Lah ini ya, ini enggak salam ya. Idan tahaita ila majlisin fasallim ya. Apabila engkau sampai kepada suatu majelis maka salam. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Ini menjadi koreksi juga ya bagi kita bersama. Majelis itu bukan hanya di halaqah saja, majelis itu juga di kelas. Maka salim, ya salim. Kalau anak di kelas itu anak keluarkan itu yang enggak itu ya. Masuk kelas enggak salam, aid, keluar, ulangi lagi ya, ulangi, diulangi. Karena di situ inilah yang diajarkan oleh para masyayikh, ya, hafizahumullahu taala wa rahimahum. Ya. Itu yang diajarkan turun temurun ya, bagaimana seseorang ketika masuk pada suatu majelis salam ya, salam, bukan asal duduk ya, dan lain sebagainya. Idzan tahaita ila majlisin fasallim, maka ucapkanlah salam. Wajlis haitsu yantahil majlis, ya duduklah ya di mana tempat duduk itu berakhir. Ya duduklah di tempat duduk itu berakhir. Jadi nggak harus di belakang sana, karena di sini masih ada. Ya. Karena di sini masih ada. Ini Syekh mengatakan dan duduklah di tempat yang mana majelis tersebut berakhir. Artinya di pandangan dia semuanya itu nggak ada tempat lagi. Ya. Tidak ada mahal di situ. Ya, tidak ada tempat. Sepanjang dia memandang itu tidak ada tempat, dan inilah yang kita saksikan ya di majelisnya beliau ya hafizahullahu taala. Ini majelis yang paling ramai. Ya, kalau datang itu terlambat,
Khalas, ya wassalam, ya wassalam. Bisa jadi dia duduk di belakang syekh gitu ya, di belakang syekh. Jadi nggak kelihatan. Kadang-kadang juga kalau di depan paling itu dari sini sampai sana. Lihat di sana di akhwat itu ya, di akhwat. Jadi saking penuhnya itu ya di Masjid Nabawi ya. Berarti seseorang yang baru datang ya datang di sana. Di sana. Karena di sini nggak muat. Ini sampai situ nggak ada tempat. Tapi ini masih kosong. Ya masih kosong, kanan kiri masih kosong. Wajlis haitsu yantahi al majlis. Duduklah di tempat di mana tempat duduk itu berakhir. Di ittisal gitu ya. Bersambung ya, bersambung. Wala tajlis baina syamsi wadhil. Janganlah engkau duduk di antara matahari, artinya cahaya matahari dan gelap. Zil maksudnya itu adalah apa? Ya gelap. Jadi kepalanya kena sinar matahari, kemudian kakinya apa? Enggak kena. Jadi dia pertengahan. Kadang-kadang seseorang duduk di subak ya. Kalau antum di sana itu di masjid ya, di belakangnya Sultan itu kan ada bangunan situ. Di situ ada kadang-kadang ada subak, ada jendela. Kalau pagi-pagi di situ kena sinar matahari gitu ya. Ya kena sinar matahari dan sinar itu mengarah pada suatu arah. Lah, yang kena arah sinar ini kalau seandainya dia full kena badannya semuanya enggak apa-apa. Ya. Kena badannya semuanya tidak mengapa. Tapi kalau dia setengah-setengah, ya, setengah-setengah, misalkan setengah gitu ya, dia kayak gini ya, setengahnya kena sinar matahari, setengahnya tidak kena sinar matahari, jangan duduk di tempat tersebut. Ya. Paham ya? Ini nanti akan ada penjelasannya. Ya. Wala tufarriq baina tsnaini illa biidznihima, dan janganlah engkau memisahkan antara dua orang kecuali dengan izin mereka berdua. Ya, izin mereka berdua. Bisa jadi orang ini nggak mau kalau ente datang di situ. Ya, siapa ini? Ya, tiba-tiba datang di sini. Misalkan di sini ya. Antara Mahmud dan siapa ini? Hafid. Ya, Hafid. Ya, tiba-tiba datang di antara Mahmud dan Hafid. Ya. Geser. Nggak boleh. Ya, la tufarriq baina tsnaini illa biidznihima. Harus minta izin dulu. Afwan. Mahmud, boleh nggak geser dikit? Oh nggak apa-apa. Fadol lah misalkan ya. Jangan asal langsung duduk. Ya, jangan asal langsung duduk. Di situ ada adab dalam bermajlis. Wala tukim ahadan min majlisi. Lah ini lebih sangar lagi. Ya lebih sangar lagi. Jangan sampai kamu memberdirikan seseorang dari majlisnya. Afan tolong antum ke sana ya. Ana di sini. Ya, ana di sini. Lah ini yuqimu ar-rajula gitu ya. Dia memberdirikan seseorang. Ya, dia memberdirikan seseorang. Nah, ya itulah tukim. Ya, janganlah engkau memberdirikan seseorang dari majelisnya, dari tempat duduknya. Wafsah liman dakhal. Dan luaskan. Ya, perluaslah tempat duduk tersebut bagi orang yang baru datang. Wadhkurillaha fi. Ya. Dan berzikirlah, ya, berzikirlah. Jadi Masya Allah ya, tadi sebelum masuk ke sini semuanya berzikir. Ya, alhamdulillah, ya alhamdulillah. Ya, memang masjid ini dibangun ya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi. Bukan untuk main-main, bukan untuk teriak-teriak dan lain sebagainya. Tidur boleh juga, ya, boleh mubah. Ya, mubah. Nah, wa aqalluhu kafaratuhu. Ya. Fataqul, ya, wa aqalluhu kafaratuhu fataqul, yang paling minimal kafaratnya adalah engkau mengatakan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci engkau ya Allah dan kami memujimu ya Allah. Asyhadu an la ilaha illa anta,
aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku memohon ampunan kepadamu dan aku bertaubat kembali kepadamu. Qala syarih waffaqahullah. Ya, berkata syarih, ya, Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah, beliau mengatakan fihi thamanu masail. Di sini terdapat 8 pembahasan. Ya, 8 pembahasan. Fi qaulihi idzan tahaita ila majlisin fasallim. Apabila engkau sampai kepada suatu majlis maka salamlah. Ai idza balagta majlisan wa wasalta ilaihi fa'alqis salama ala ahli. Ya, fa'alqis salama ala ahlihi. Apabila engkau sampai pada suatu majlis tempat duduk, fa'alqis salam, maka ucapkanlah salam kepada ahlihi, ya, kepada penghuninya, kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Kalau nggak ada orang Ustaz, ya nggak apa-apa, ya. Ahlu dalikal makan, ya, yang tidak nampak, yang tidak nampak. Ya. Engkau mengucapkan salam. Fa'alqis salama ala ahli. Tapi kebanyakan majelis ilmu kan ya ada orang-orangnya, ya ada orang-orang yang duduk di majelis tersebut, maka engkau ucapkanlah salam. Jangan bosan-bosan untuk mengucapkan salam. Salam itu mendoakan apa? Kesejahteraan, yang mendoakan kebaikan. Maka jangan engkau bosan untuk mengucapkan salam. Dan memang harus butuh effort. Effort itu usaha, ya usaha. Kita harus berusaha agar menjadi orang yang beradab. Ya. Gak apa-apa, kadang-kadang dibuat peraturan, ya dibuat peraturan. Ya, kalau bertemu dengan orang lain ya salam. Ya. Kalau nggak salam ada konsekuensi misalkan, ya nggak apa-apa. Ya dibuat ya kadang-kadang ya peraturan seperti itu. Dari situlah kemudian kita bisa terbiasa mengucapkan salam. Dan ini terbukti. Ya terbukti. Apalagi kita di miniatur kehidupan yang seperti sering kita katakan, ya, apa yang kita jalani di sini adalah miniatur kehidupan. Ketika seseorang dibiasakan kepada hal-hal yang baik, maka lama-kelamaan dia akan terbiasa. Antum dari sekarang ya biasakan pada diri antum hal-hal yang baik agar nanti menjadi kebiasaan. Kalau tidak antum biasakan dari sekarang, maka nanti antum akan merubahnya semakin sulit illa man rahimallah. Ya, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini mengucapkan salam. Wa akmalu ilqa'is salam, dan salam yang paling sempurna seperti yang telah kita sampaikan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian pembahasan yang kedua, ya. Fi qaulihi wajlis haitsu yantahil majlisu. Ini kita baca pakai harokat ya, karena apa yang kita sampaikan ini dicermati oleh orang lain gitu ya. Wajlis haitsu yantahil majlisu gitu ya. Maka duduklah ya di mana di situ berakhir tempat duduk tersebut. Ai ittakhidh makanan li julusika fi man taha ilaihil majlisu. Ya. Maka engkau jadikan tempat tersebut untuk kamu duduk ya di mana tempat duduk tersebut berakhir. Fa innan nasa kanu idza jalasu indamma ba'duhum ila ba'din. Karena kenapa manusia apabila mereka duduk ya, kebanyakan dan kebiasaan yang sudah berjalan, mereka ini para penuntut ilmu apabila mereka duduk di majelis ilmu, indamma ba'duhum ila ba'din, mereka bergabung sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Jadi kalau kita katakan ada bolong-bolong ya di majelis, itu bukan kebiasaan ya, bukan kebiasaan. Kebiasaan penuntut ilmu kalau ada celah ya di majelisnya tersebut, dia tutupi celah tersebut, karena mereka saling bergabung ya satu dengan yang lainnya.
Ya, bahkan kadang-kadang kita tidak menjumpai adanya celah sedikit pun. Kadang-kadang ada juga penuntut ilmu ini yang sengaja gitu ya, menutupi celah tersebut ya. Biar nggak ada temennya yang duduk di situ, padahal di situ kosong ya. Ini nggak ifsah ya tadi ya, nggak ifsah. Di kadang-kadang kakinya diseloncorkan ya seperti ini ya. Diseloncorkan atau dia taruh di situ apa ya. Ya, biar nanti kalau dia pengen bergerak, dia bisa efisien, kita bisa bergerak ke sana dan ke sini. Ya, padahal di situ diperintahkan untuk ya saling ya bergabung satu dengan yang lainnya. Walam takunil arabu yajlisu ahaduha fi tarafin wal akharu fi taraf. Orang Arab ya, orang Arab itu kalau duduk ya, mereka tidak menggunakan metode yang satu duduk di torof di ujung sana, yang satu di ujung sana, yang satu di ujung kanan, yang satu di ujung kiri. Tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Ya, duduknya orang Arab. Bal kanu yajlisuna mutaqaribin. Ya, tapi mereka ketika duduk di majelis ilmu, mereka duduk dengan berdekatan. Ya, berdekatan. Bukan dengan berjauh-jauhan. Kenapa berjauh-jauhan? Bukan mahram. Ya, semuanya sama, laki-laki semuanya ya di sini ya. Maka jangan berjauh-jauhan, berdekatan. Ya, berdekatan. Nah, jangan-jangan ini yang suka menjauh ini ya. Kenapa ini ya? Kenapa dia suka menjauh? Baik. Dia harus mendekat, ya, mendekat kepada majelis tersebut. Ya, jangan sampai dia menjauhi daripada majelis ilmu tersebut. Fa idza jaa ahadun ilal majlis jalasa qariban mimman taha ilaihil majlis. Apabila salah seorang datang ke tempat majelis tersebut, dia mendekat. Ya, di mana tempat duduk di majelis tersebut berakhir. Ya. Ya, dimanapun itu, ya, dimanapun itu. Fa idza dakhilun jalasa ba'dahu. Kalau ada yang masuk kembali ya dia meneruskan lagi ya, seterusnya dan seterusnya. Fa idza dakhala dakhilun jalasa ba'dahu. Kayak gitu adabnya sebab ya. Begitulah caranya seseorang dalam bermajlis ya. Begitulah seseorang caranya dalam bermajlis. Kalau ada celah yang kosong, dia penuhi di situ, dia mendekat ya kepada majelis tersebut, tidak menjauhi majelis, dan siapapun yang datang ya, maka dia memenuhi tempat yang seterusnya dan seterusnya, tidak berjauh-jauhan ya, tidak yang satu di ujung kanan, yang satu di ujung kiri. Fa hadza huwal majlis al muntazim. Inilah majelis yang teratur ya. Majelis yang teratur, yang di situ dia bisa merealisasikan adab yang datang dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah ini kan seharusnya seperti ini gitu ya, seharusnya seperti ini. Kemudian beliau menyinggung majelis-majelis yang tidak karuan. Majelis apa ini yang nggak karuan ya? Ya, Masya Allah, antum kadang-kadang kelas A, B, C ini sudah mantap ini ya, mantap seperti itu. Maksudnya duduk itu berdekatan ya, duduk berdekatan, bukan berjauh-jauhan, yang satu nyender di sana, nyender di sini, tidak ya. Maka beliau kemudian mengatakan, adapun majelis-majelis yang enggak karuan tadi ya, menyebar, mutafarriqah ya, tidak punya keteraturan gitu ya, allati sarat 'alaiha halun nas. Ya, sekarang manusia berubah jadi kayak gini. Dulunya tadi teratur, ya, sekarang kok manusia jadi tidak beraturan. Kenapa? Lah ini. Falaisat mimma yajri fihi hadza. Maka tidak berlaku peraturan seperti ini. Jadi kalau yang teratur tadi seperti yang kita katakan seterusnya dan seterusnya. Kalau ada celah ya ditutupi celah tersebut. Ini majelis yang teratur. Adapun majelis yang enggak teratur, maka tidak berlaku peraturan seperti ini.
fatajidu salasatan fi majlisin kabir. Yang engkau menemukan misalkan 3 orang ya, di majelis itu, majelisnya gede gitu ya. Ini ada 3 kubu. Ya, ada tiga kubu. Ya, ada 3 kubu dalam satu majelis. Ya jelisu ahaduhum ghorban. Salah satu di antara mereka duduk di sisi barat sini, ya barat sini kan. Ya. Wa yajlisul akhar januban. Yang lain duduk di sebelah selatan sana. Ya, satu di barat, satu di selatan. Nah berarti kalau ada orang yang datang, ya, ada orang yang datang. Maka di mana dia duduk? Baik. Ini Mikail udah sering ditanya ini. Ya. Jibril mana Jibril? Enggak ada. Baik. Ayo, antum pernah tanya? Sudah. Ini nih. Ya. Belum. Di mana orang ini duduk? Yang tadi orang pertama di barat, yang kedua di sisi selatan. Orang yang ketiga mau datang ini, dia duduk di mana? Di tengah, di utara, atau di sana aja, di timur? Di mana dia? Duduk di mana dia? Di utara. Ada terjemahannya? Enggak ada, enggak ya. Ahsan ya, ahsan. Barakallahu fiik. Fa idza dakhala dakhil fala ba'sa an yajlisa syamalan. Ya. Kalau ada yang datang enggak apa-apa dia duduk di utara. Ya. Menyempurnakan gitu. Ya menyempurnakan. Sini di barat, yang satu di selatan. Kalau ada satu lagi dia duduk di sebelah utara. Nah, li'annal majlisa qad tafarraqa ahluhu. Ya, karena majelis ini sudah tercerai-berai penghuninya. Enggak karu-karuan. Ya, majelis tersebut tidak fa huwa yatakhayyaru minhu ma syaa idza muntahalahu. Maka dia ya memilih ya dimanapun tempat yang dia sukai. Karena di situ sudah enggak ada akhir daripada tempat duduk tersebut. Ya. Ini majelis yang tercerai-berai tadi ya, majelis yang tercerai-berai. Adapun majelis seperti ini yang teratur ya, maka dia duduk di paling akhir ya, paling akhir. Boleh paling akhir atau dia menyempurnakan yang kosong-kosong ini. Wa ammal majlis alladhi yastaffu fihi ahluhu. Adapun majelis yang orang-orangnya ya berbaris dengan rapi, mutaqaribin, saling berdekatan. Yajlisu ba'duhum iza'a ba'din, sebagian mereka duduk di sebelah ya sebagian yang lain. Fasunnatu hina idzin an yajlisa dakhil haitsu intahal majlis. Ya, maka sunnahnya adalah seseorang yang masuk ketika itu maka dia duduk di tempat duduk yang paling akhir. Ai fi akhirihi mimma balaghu maqamul jalisin. Ya. Dia pokoknya duduk di paling akhir ya, duduk di paling akhir. Jadi yang tadi permasalahan atau pembahasan yang kedua ada 2 poin. Ada dua poin bagaimana caranya, etika, tata cara kita mengisi majelis ya, bagaimana cara duduk dalam suatu majelis ketika majelis tersebut adalah majelis yang rapi, majelis yang teratur, dan bagaimana tata caranya kita mengatur majelis atau duduk di majelis yang majelis tersebut tidak beraturan, mutafarriqah. Naam. Kemudian yang ketiga ya, pembahasan yang ketiga, dia mengatakan wala tajlis baina syamsi wadhil. Ya ini jangan duduk di antara sinar matahari dan gelap. Ya bayangan gitu, bayangan atau gelap. Jangan duduk di antara sinar dan kegelapan. Nah, linnahyil waridi an dzalika inda Ibnu Majah wa isnadu hasan. Karena di situ ada larangan, ya larangan yang datang dari Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah dan sanadnya hasan. Syekh mengatakan apa sanadnya? Sanadnya hasan. Hadis Buraidah ibn Husayb. Ya, hadis Buraidah ibn Husayb. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha
an yuq'ada baina dhilli wasyamsi. Ya, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau melarang ya, untuk diduduki suatu tempat antara yang gelap dan di situ terdapat cahaya matahari. Jadi antum hanya memiliki berapa itu berarti? Ya, satu opsi. Ya. Imma di situ dua opsi berarti ya. Imma di situ sinar matahari semua atau tidak ada sinar matahari semua. Jangan duduk di antara keduanya. Ya, jangan duduk di antara keduanya. Ya, ini sanadnya hasan. Ya, sanadnya hasan. Waruya annahu majlisus syaitan. Ya, diriwayatkan ya, dalam suatu riwayat bahwasanya majelis tersebut kenapa kok dilarang? Karena majelisnya ini majelis syaitan, tempat duduknya setan. Fi ahaditsa la yasbutu minha syai', tapi riwayat-riwayat ini kata Syekh hafizahullah tidak valid riwayatnya. Ya, tidak apa? Tidak valid. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dan yang lainnya ya, di situ ya, disebutkan bahwasanya majelis tersebut ya, antara sinar matahari dan tidak kena sinar matahari adalah majelisnya syaitan. Berarti saya mengatakan fannahyu anhu tsabit anin Nabi SAW, maka larangannya ini sudah valid dari Nabi. Sedangkan ta'lilnya, alasannya kenapa dilarang ya, alasan kenapa dilarang majelis syaitan tadi bikaunihi majlis syaitani fayurwa fi ma la yasbutu isnaduhu. Maka ini diriwayatkan pada sanad yang tidak valid dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Para ulama seperti As-Sindi dalam hasyiahnya, Hasyiyatu Sindi ala Ahmad ya, ala Ahmad. Beliau mengatakan waqad jaa ma yadullu ala jawazihi ya, dan ada dalil yang mengatakan boleh ya, boleh duduk di antara cahaya matahari dan tidak kena cahaya matahari tadi. Berarti larangan di sini ya, nahnu najma' bainahuma ya, najma' bainahuma, kita kumpulkan, kita korelasikan antara dua hal tersebut. Ini namanya al-jam'u wat taufiq ya, al-jam'u wat taufiq. Fayuhmalun nahyu ala tanzih, maka larangan tersebut kita fahami, yuhmal itu kita fahami. Ya, kita fahami larangan tersebut kepada tanzih, yaitu karohat dan tanzih, makruh. Ya, makruh. Jadi antum akan pelajari ada makruh tanzih, ada makruh tahrim dan lain sebagainya. Jadi larangan ini larangan konsekuensi dalam hukum fikih ya, adalah makruh. Ya, karena di situ ada sebagian dalil-dalil yang mengatakan boleh. Kita korelasikan, kita kumpulkan antara dalil-dalil tersebut, maka para ulama membuat kesimpulan bahwasanya larangan ini menunjukkan kemakruhan. Yang makruh bukan berarti apa? Untuk dijalankan. Yang sunnah bukan berarti untuk ditinggalkan. Nah, ini kadang-kadang kalau kita dengar makruh itu apa? Ya, makruh zat ya. Berarti masih boleh untuk dikerjakan lah ini ya. Enggak makruh ya makruh. Makruh itu apa? Mubghad. Ya, mubghad, sesuatu yang dibenci. Ya, seseorang yubarri'u dinahu, dia melepaskan dirinya ya, melepaskan dirinya dari sesuatu yang dibenci dalam syariat ya. Kalau sunnah aja dia tinggalkan. Kenapa kalau makruh dia lakukan? Ya. Sunnah dia kerjakan, makruh dia tinggalkan gitu ya. Baik. Pembahasan yang keempat, ya, pembahasan yang keempat. Tadi, ya, janganlah engkau memisahkan antara dua orang kecuali dengan izin mereka berdua. Ya, yaitu engkau memintai izin. Ya, engkau memintai izin di antara kedua orang tersebut. Fa in asqatahu. Ya. Kalau dua orang ini menggugurkannya. Ya, menggugurkannya. Menggugurkan kaidah ini dengan apa? Bimuba'adatihima. Jadi dua orang ini duduk, tapi duduknya agak jauhan gitu ya. Agak jauhan. Gimana misalkan agak jauhan? Satu ini ya. Satu keramik ini
Ya, satu keramik. Misalkan dia duduk di keramik ini, yang satunya duduk di keramik yang lain. Jadi masih di situ ada apa? Ya, ada satu keramik yang kosong. Jadi dua orang ini menggugurkan kaidah ini. Padahal mereka berdua ya ingin duduk berbarengan, tapi dengan tidak berdekatan, berjauh-jauhan. Iya memang duduk bareng, tapi duduk bareng dengan berjauhan. Ini tadi yang dikatakan ya. Ya, seperti kalau kita katakan ya, satu di antara dua orang tersebut duduk di sebuah qa'ah, ya duduk di sebuah kelas gitu ya. Wa bainahuma maq'adani farighani au maq'adun farig. Di antara keduanya ada dua bangku yang kosong atau satu bangku yang kosong. Pengen duduk berdua tapi dikasih space. Ya dikasih apa? Ya dikasih spasi, ya dikasih bangku yang kosong. Maka ini tidak berlaku kaidah tadi. Ya, tidak berlaku kaidah. Maka kalau ada seseorang yang ingin masuk ke dalam ya, tempat ya, di antara dua orang ini, maka dua orang ini tidak berhak untuk memberikan dia izin. Nggak ada berhak. Karena memang tempat ini kosong. Jadi dia memiliki hak dua orang ini ketika mereka berdua berdekatan. Kalau sudah seperti ini berdekatan, maka tidak ada ya, orang lain yang datang ingin duduk di antara keduanya kecuali dengan izin mereka berdua. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau berdekatan harus izin, tapi kalau tidak berdekatan tidak harus izin gitu ya. Intinya seperti itu ya. Maka dengan berjauhannya mereka berdua menggugurkan hak mereka ini ya, menggugurkan hak izinnya itu tadi. Jadi ini caranya ya, seperti ini. Kemudian pembahasan yang kelima ya, wala tuqim ahadan min majlisihi, dan janganlah engkau memberdirikan seseorang dari majelisnya. Ya. Ai bi amrihi bil qiyam minhu wa tahawuli anhu, ya engkau memberdirikannya atau engkau menyuruhnya berpindah tempat. Ya. Tolong antum ke sini dong, ke belakang ya, ke belakang. Atau antum ke sana, agak ke sana. Ya. Ya ini sama aja ya, sama aja. Meskipun tidak berdiri tapi dia berpindah. Ya, orang ini apa berpindah padahal dia dulu yang duduk di situ. Ya. Si A duduk dulu di tempat tersebut. Tapi B datang kemudian, tolong antum pindah ke sebelah sini akhi, ya sebelah sini. Ya ini sama saja, ya sama saja. Memang dia tidak membuat si A ini berdiri, tapi dia membuat si A ini bergeser tempatnya ke tempat yang lain. Sama di sini ya. Fayunhal abdu idza dakhala majlisan an ya'mada ila jalisin fi maudhi'in minhu thumma yuqimu liyajlisa makanahu ya. Dilarang seorang hamba bila dia masuk ke suatu tempat majelis kemudian dia sengaja menuju salah seorang di antara orang yang duduk ya, kemudian dia memberdirikannya agar orang yang masuk ini bisa duduk di tempat orang yang telah duduk tadi. Apakah ada pengecualian? Nah, ini udah ditanya ini, Masya Allah. Antum siapa namanya? Ya, Masya Allah. Nah, Hamid, Masya Allah, Hamid. Hah? Oh Ahmad, Masya Allah. Ahmad, Hamad, ya. Ahmad. Ya. Pertanyaan tadi apa? Ada enggak pengecualiannya? Jadi boleh dia ngusir-ngusir orang, boleh. Enggak tahu. Baik. Siapa yang tahu? Pura-pura ini ya kayaknya, Masya Allah. Mutawadhi'un gitu ya. Nah, baik. Ada pengecualiannya. Ya, ada apa? Pengecualiannya. Siapa? Ya, orang yang memang dia tempatnya di situ. Ya antum nggak ada berhak untuk duduk di sini misalkan di tempat anda ini. Ya. Antum tiba-tiba duduk di sini.
Ustadz belum datang. Kemudian ana nyuruh antum pergi. Kenapa ya? Karena ini tempat ana. Ya bukan tempat antum. Ya antum murid ya duduk di bawah gitu ya. Paham ya? Jadi kalau kita tahu tempat itu tempat dikhususkan ya untuk seseorang, maka dialah yang lebih berhak. Ya, kalau kita tahu tempat tersebut ya, itu memang dikhususkan untuk individu tertentu, ya, maka dialah yang lebih berhak. Ya, dialah yang lebih berhak. Kamajlisi ifta, ya, majelis ifta. Ya antum duduk di Masjid Nabawi di tempat kursi Syekh majelis ifta. Ya antum diusir lah. Afan baik. Intakil, ya ini intakil. Ya, antum pindah. Ini Syekh mau datang duduk di tempat ini. Ya. Tapi ana sudah duduk di sini, Syekh. Ya. Enggak ada seperti itu ya. Antum yang pindah gitu ya. Antum yang pindah. Bukan antum ngusir Syekhnya, ya. Baik. Kama jelisi ifta. Au iqra. Ya. Seorang nyetor, ya, nyetor. Ya, misalkan apa ya, serba nggak enak juga gitu ya. Kadang-kadang kita duduk di tempat gitu ya, itu tempat kita ya, tempat kita. Ada orang tidak tahu kemudian duduk di tempat tersebut. Kita juga nggak enak mau ngusir orang ini kan ya. Tapi di situ kalau kita berbicara keberhakan, orang ini tidak berhak duduk di situ. Misalkan tempat anak duduk biasanya di sana itu ya, di tiang itu ya, di tiang itu. Kalau ada orang yang duduk di tiang itu di waktu halakoh pagi, maka dia tidak berhak duduk di tempat tersebut. Karena yang biasanya duduk adalah itu majelis ikra, majelis untuk setoran. Maka antum sendiri yang tahu diri seharusnya. Ya, antum yang tahu diri. Dimanapun itu sebab, ya dimanapun itu. Antum ke tempat pondok lain, misalkan antum duduk kemudian kok tiba-tiba banyak santri ini, jangan-jangan ini tempat halakoh ini. Antum yang pergi, ya. Jangan antum nunggu diusir dulu, ya antum yang pergi. Ya. Karena itu khusus untuk majelis ikra. Ya. Jadi kalau seandainya antum diberdirikan, itu orang yang memberdirikan tadi tidak masuk dalam kaidah apa? La yuqimur rajulu ar-rajula min majlisihi tsumma yajlisu fihi. Enggak masuk dalam kaidah tersebut. Ya, tidak boleh seseorang memberdirikan orang lain dari tempat duduknya kemudian dia duduk di tempat tersebut. Karena memang dia memiliki keberkahan, keberhakan ya, dia memiliki keberhakan di tempat duduk itu. Au ta'lim, ya seperti yang kita katakan tadi ya. Kursi ta'lim. Ya. Maka pemilik ya tempat tersebut yang dia sudah terbiasa ya duduk di tempat itu, dia yang lebih berhak daripada orang lain. Terus kalau ada Ustaz orang yang booking tempat, nggak ada booking tempat, ya, yang nggak ada booking tempat. Semuanya ini antum memiliki keberhakan. Ya. Orang yang duduk pertama kali orang yang datang pertama kali dialah yang lebih berhak. Nggak ada booking. Ya, tidak ada seseorang yang merasa dia lebih superior daripada yang lain. Tidak ada. Di kelas pun seperti itu. Ya. Maka orang yang duduk pertama kali, dia yang datang pertama kali, dialah yang layak untuk mendapatkan kursi tersebut. Ya. Paham ini ya? Baik. Itu tidak masuk dalam kaidah. Ini tempat duduk kebiasaan anak, nggak ada seperti itu. Ya. Tempat duduk kebiasaan. Kebiasaan tadi, majelis ifta, majelis ta'lim, majelis ikra, nah itu baru ada kebiasaan. Ya, kebiasaan. Kenapa seperti itu kita katakan? Agar antum itu juga berbaur. Yang ketika di kelas temennya nggak itu aja. Dari i'dad sampai lulus temennya itu. Di kelasnya itu. Ini curiga ini. Ya, kenapa? Temennya itu aja. Ya antum berbaur. Kadang fulan ya, dari Kalimantan, dari Papua, dari Aceh, dari Tulungagung, dari Trenggalek, ya. Dan lain sebagainya, berbeda-beda, dari Blitar. Antum tahu ya bagaimana nanti sifat atau karakter seseorang. Oh ini kalau orang ini dia seperti ini. Orang dari sini dia punya kebiasaan seperti ini dan lain sebagainya. Orang Sumatera ya berbeda-beda.
Ya. Jadi kita bisa berbincang-bincang juga, kita bisa berkenalan juga dengan teman kita. Nah, gitu sebab ya. Jadi ini manfaatkan antum selama di pondok, ya antum memiliki teman yang banyak. Ya nanti relasi antum semakin kuat. Mau kemanapun bisa, tinggal telepon. Ya, tinggal telepon, koordinasi, titik koordinasi. Ana lagi misalkan di Bandung. Nah, siapa yang di Bandung misalkan ya. Bisa ya, karena dia ketika mondok itu punya relasi yang kuat ya. Punya teman-teman ini, teman-teman ini. Ya. Karena dia mengenal ya. Mengenal fulan dan tidak satu-satu ini aja ya, di Surabaya sama Surabaya terus enggak ya. Ya antum kenalilah ya beberapa teman-teman antum yang dari berbagai daerah tersebut. Baik. Yang selanjutnya al-masalah asadisah ya, pembahasan yang keenam. Fi qaulihi wafsah liman dakhal. Ya, wafsah liman dakhal. Lapangkan ya, luaskan. Wasi'lahu bagi orang yang masuk ya. Jadi kalau ada orang yang masuk ya ke majelis tersebut, antum lapangkan. Monggo ya. Tafadhol gitu, tafadhol. Nah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalis, ya lapangkanlah dalam majelis, fafsahu maka lapangkanlah, yafsahillahu lakum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan pada kalian. Maksudnya apa Ustaz? Diberi lapangan ya. Ini kelapangan ya. Maka Syekh hafizahullahu taala beliau menyampaikan di sini wa tausi'ullahi 'alal jalisin idza wassa'u naw'an. Bentuk Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kelapangan kepada orang-orang yang duduk ini ada dua hal. Jadi antum ketika geser-geser itu memberikan kesempatan untuk orang lain bisa mengambil istifadah, mengambil pelajaran sebagaimana antum mengambil pelajaran, antum akan mendapatkan dua hal. Ahaduhuma tausi'un hissi. Kelapangan yang bisa diindra, hissi ya. Indrawi, ya indrawi. Bi an yatiba lahumul maqam. Tempat tersebut akan menjadi tempat yang baik. Wa yajidu fi julusihim rohah. Jadi dia ketika duduk itu mendapatkan apa? Rohah, ketenangan. Sampai saking tenangnya ngapain? Ya. Ya. Tenang pokoknya. Dia mendapatkan ketenangan dalam tempat duduknya. Ya. Senang gitu ya, senang. Duduk di majelis ya. Sama-sama menulis itu senang. Ya, senang karena dia memberikan kelapangan bagi saudaranya. Ya, sama-sama menulis, yang lain nulis dia pun nulis. Rohah. Fala yudayyiqu ahaduhum ala ghairihi. Maka tidak ada satupun di antara mereka yang menyempitkan, ya, menyempitkan yang lain. Ya, jadi benar-benar dia memberikan kesempatan bagi saudaranya ya agar bisa duduk ya di tempat tersebut. Ini tausi'un hissi. Ya, ini benar-benar kita rasakan kalau seandainya majelis itu sangat-sangat penuh. Kita sangat-sangat bersyukur pada orang ini. Ta'ala. Ya. Jadi kita melihat gini-gini ya kayak orang ya kita terlambat karena ada udzur misalkan ya. Terlambat. Ya Allah, majelis sudah mulai. Kemudian enggak ada tempat duduk. Ternyata dia ngelihat kita. Ya kemudian ta'ala, ini masih ada tempat. Wah, ini jazakallah khair. Ya jazakallahu khairan. Kita enggak usah ke sana. Langsung diberikan ya tempat oleh orang ini. Maka orang yang seperti ini akan mendapatkan tausi hissi tadi. Ya, dia tidak merasa sempit, dia tidak merasa terganggu dengan adanya saudaranya. Ya, justru dia mendapatkan tausi dari Allah. Ya, karena Allah mengatakan apa? Yafsahillahu lakum. Wal akhar, yang kedua, tausi maknawi secara makna. Ya, yang non indrawi, ya. Tausi secara makna. Bi unsi nufusihim, nyaman, ya.
Jadi jiwa mereka ini nyaman, tentram, karena meluaskan ya untuk saudaranya, dia mendapatkan ketenangan dalam hatinya. Wal tidadihim bijulusihim. Ya, mereka itu senang gitu. Pokoknya dalam bermajelis ilmu itu senang. Ya, senang. Jadi dibela-belain pokoknya lah. Ya, untuk menghadiri majelis tersebut. Ya. Maka memang wa malladzatu illa ba'da ta'ab, kata ya, ahli hikmah gitu ya. Dan tidak ada rasa lezat kecuali setelah letih. Ya, lelah letih. Jadi ketika kita lelah letih ya untuk duduk di majelis ilmu, itu setelah itu kita senang. Atau ketika kita duduk itu kita senang gitu ya. Meskipun kita capek, kita ya mendengarkan majelis Bulughul Maram itu 5 jam. Ya 5 jam. Majelis Bulughul Maram, menghabiskan Bulughul Maram dalam satu majelis. Ya itu 5 jam. Dari ba'da subuh, pokoknya hitung aja sampai 5 jam. Tapi senang gitu ya, senang. Ya kita duduk di situ mendengarkan. Ya, meskipun kadang-kadang nggak paham gitu ya. Tapi kita senang. Kita mendengarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di situ yang kita menikmati. Seperti dikatakan Syekh di sini, seseorang akan mendapatkan tausi maknawi, kelapangan hati, kenyamanan ya dalam diri mereka, orang-orang yang meluaskan bagi saudaranya dalam tempat duduknya tersebut. Demikian. Ini ada pertanyaan. Apa ini pertanyaan? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang dapat 30, ini cuma 10 ini ya. Nah, ya. Ustadz, apakah termasuk dalam kaidah la tukim ahadan min majlisihi? La tukim ahadan min majlisihi. Janganlah engkau memberdirikan seseorang dari majelisnya. Jadi ini sebelumnya duduk kemudian diberdirikan gitu ya, kaidahnya tadi. Diberdirikan kemudian dia berpindah ke tempat yang lain. Orang yang memundurkan anak kecil yang ada di saf pertama. Orang yang memundurkan anak kecil yang ada di saf pertama ini maksudnya dalam hal apa? Memundurkannya ini. Hah? Siapa yang tanya ini tadi? Pasti nggak ada yang ngaku lah. Apa ini? Memundurkan anak kecil yang ada di saf pertama. Sholat atau sholat? Sholat. Hal ini seperti yang dilakukan di sebagian masjid-masjid yang ada di Indonesia. Syukron, jazakallah khairan. Jadi ini mengalihkan tempat anak kecil ini yang ada di saf pertama. Ini fi tafsil ya, fi tafsil. Perlu diperinci. Saf pertamanya ini mana? Ya, saf pertamanya ini mana? Dan bagaimana anak kecilnya? Jadi memang kalau saf pertama dan itu di belakang imam, sunnahnya apa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Agar yang berada di belakangku di antara kalian orang-orang yang sudah balik dan orang-orang yang berakal. Kenapa? Maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan kepada hal tersebut agar nanti kalau ada masalah ya di imam, misalkan apa? Masalah imam misconnect, misalkan nih imamnya misconnect, misalkan buntu gitu. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Mastaqamu. Nah, ini siapa yang mengingatkan? Ya orang yang di belakang imam. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Nah, langsung. Nah, ini siapa? Makmum yang di belakang imam. Kapan? Orang-orang yang cerdas. Ulul ahlam wan nuha. Nah, itu satu masalah itu. Masalah yang lain. Imam
batal misalkan. Imam batal. Ini kalau belakangnya ini anak kecil, ya anak kecil siapa dulu? Kalau kecil banget ya nggak bisa. Ya tidak bisa. Tamyiz khilaf. Ya, khilaf. Jadi dia nanti nariknya agak lama ke sana dulu nih. Kalau belakangan langsung ya dia tarik. Ya dia tarik ke depan. Ya. Setelah itu maka kata Nabi SAW, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Kemudian tentang anak kecil ini ya, dilihat juga bagaimana anak kecilnya. Kalau anak kecil yang dia notabene teratur ya, nggak main-main, serius dia sholatnya. Ada anak kecil seperti itu, ada kan? Ya, anak kecil yang memang datang ke masjid untuk apa? Sholat. Ya, dan dia berada di ya belakang imam. Dan dia datang duluan daripada yang lain. Yang tua-tua datang belakangan. Ya, ini dulu, ya anak kecil ini dulu. Maka dia pantas di sini. Ya. Jadi kalau mereka datang berbarengan gitu ya, maka yang pantas adalah siapa? Orang yang tua. Ya, orang yang tua tadi ulul halami wan nuha. Kalau anak kecil ini ya, dia datang duluan kemudian orang tua datang belakangan, dia tidak ada hak untuk menarik anak kecil ini, apalagi anak kecil ini apa? Teratur tadi kita katakan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, inti tidak ada hak untuk menarik anak kecil ini, menggeserkan anak kecil ini dari tempatnya. Ya. Apalagi kalau anak kecil ini ya teratur. Nah, ini yang anak tahu ya daripada jawaban Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi kalau memang anak ini kalau bahasa sininya resek ya, resek atau main-main ya boleh ya diganti dipindahkan ya dipindahkan di tempat yang lain. Tapi kalau dia teratur ya dia teratur dan datang duluan, tidak ada hak untuk memindahkan anak kecil ini ke tempat yang lain. Paham ini ya? Jadi memang yang paling afdol itu ulul ahlam wan nuha. Ya. Tapi kalau ulul ahlam wan nuhanya tadi terlambat, ya anak kecil sudah. Ya dia di belakang imam. Apalagi kalau seandainya soft pertamanya ini di sisi yang lain. Apalagi itu. Ya tidak ada keberhakan untuk orang lain, untuk orang tua yang datang belakangan untuk menarik anak kecil ini, nggak ada. Dia sudah datang duluan, ya. Dia berdiri itu bukan di belakang imam pas gitu ya, di sebelah kanan atau sebelah kiri, biarkan dia sholat di tempat tersebut. Ya. Fahimtum? Wallahu taala a'la wa a'lam. Nah, ini. Assalamualaikum. Ini terakhir ya. Afan Ustaz, ana izin bertanya berkaitan dengan la yuqimu rajula min majlisi tsumma yajlisu fihi. Nah, ini. Bagaimana dengan seorang pengurus yang memerintahkan kepada orang lain untuk berdiri dari tempat duduknya dan berpindah menuju ke depan untuk lebih dekat dengan gurunya tatkala taklim. Ya ini bagus kayak gini. Ya. Malah ya disunahkan. Antum gimana sih? Ya. Ini malah disunahkan agar teratur majelisnya tersebut. Maka ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan mereka untuk mengurusi antum. Ya. Agar majelis tersebut teratur, majelis tersebut sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum melihat majelisnya para sahabat, nggak ada yang guru muntaldom tadi itu nggak ada. Ya. Bahkan mereka itu yajlis ka'anna ala ru'usihim at-thair. Ya, seakan-akan di atas kepala mereka itu apa? Burung gitu ya. Kalau orang di atas kepalanya burung, ini menandakan apa? Mereka diam, ya diam, benar-benar mencermati, ya benar-benar menikmati, benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nggak ada yang ngobrol, ya nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang bercanda dan lain sebagainya. Nah, jadi ini tidak masuk dalam kaidah seseorang memberdirikan orang lain dari majelisnya. Ya jadi ya boleh karena keteraturan. Ya.
Wallahu taala a'la wa alam. Demikian yang bisa kami sampaikan, ya insyaallah kita teruskan ya pada pembahasan yang ke-7 insyaallah taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.